anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bunda Lia. Hari ini kita akan belajar tentang pola irama, dongeng, dan juga ucapan terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ya, siapkan buku paket 3B dan juga dibuka halaman 13. Baik, selanjutnya anak-anak bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih subtema 1 ya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, dongeng, yang kedua, permintaan maaf, dan yang ketiga, pola irama. Apakah anak-anak sudah mempelajari materi hari ini? Oke, jika belum, yuk kita simak materinya. Yang pertama, dongeng. Dongeng itu apa sih? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, akan tetapi mengandung pesan moral. Dongeng ada beberapa macam, yaitu dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh dongeng. Silahkan anak-anak membaca dongeng yang ada di buku tematik 3B halaman 14 yang berjudul Khasiat Buah Mengkudu. Nah, dari dongeng tersebut kita dapat mencari siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut dan bagaimana sih sifat tokohnya. Serta kita dapat membuat pesan yang ada di dalam dongeng Khasiat Buah Mengkudu. Nah, tokoh di dalam dongeng Khasiat Buah Mengkudu yaitu ada Paman dan ada Joni. Kemudian sifat tokoh Paman yaitu peduli dengan tumbuhan, dan sifat Joni yaitu ingin tahu. Kemudian pesan yang kita dapat dari dongeng Khasiat Buah Mengkudu yaitu kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari sudut pandang atau satu pendapat saja sebelum kita memahami, mencoba, atau mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Mudah bukan materi dongeng hari ini? Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu permintaan maaf. Apakah anak-anak pernah melakukan kesalahan? Jika pernah melakukan kesalahan, apakah sudah meminta maaf? Nah, bagaimana sih perasaan kita jika melakukan kesalahan tetapi sudah meminta maaf? Manusia yang hidup di bumi tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup saling membutuhkan. Terkadang kita juga berbuat salah kepada orang lain, walaupun perbuatan itu tidak disengaja. Tetapi orang lain mungkin merasakan kerugian. Oleh karena itu, meminta maaf perlu dilakukan. Mengucapkan maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengucapkan permintaan maaf. Orang yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf, lakukan dengan tulus hati ya. Dan jika orang meminta maaf kepada kita, kita memaafkan dengan ikhlas. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh, yaitu Made tidak sengaja menjatuhkan vas bunga milik ibu. Kemudian Made meminta maaf kepada ibu dengan berkata, "Ibu, maafkan aku telah memecahkan vas bunga. Aku tidak sengaja, Bu." Nah, jika kita sudah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, pasti perasaan kita akan menjadi lebih baik dan lega. Oke, sekarang yang terakhir, pola irama.
pola irama dinyanyikan dengan 2 nada, yaitu dengan 1 ketukan dan 2 ketukan. Bunda mempunyai contoh lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Oke, yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, nanti anak-anak bisa menyanyikan ulang ya di rumah. Yang terakhir adalah tugas. Tugas yang pertama yaitu membaca dongeng pada buku Erlangga 3B halaman 18 yang berjudul Kaktus yang Suka Menolong dan mencari tahu tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut pada buku tematik halaman 20 ya. Silakan dikerjakan. Yang kedua, mengerjakan latihan pada buku Erlangga 3B halaman 21, yaitu menceritakan pengalamanmu saat meminta maaf dan pengalamanmu saat dimintai maaf. Nah, cukup sekian materi hari ini dari Bunda Irma. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Sebelum Bunda tutup, Bunda ingin berpesan kepada anak-anak semua untuk mengerjakan kuis di web e-learning Sekolah Teladan. Semua anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.